Salam sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21, 24 sampai dengan 27. Dan saya terkesan dengan ayat 21 dan 24 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teman-teman, rasanya percuma saja kalau kita sering berkata misalnya, Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahanku. Aku sungguh menyesal, ampuni aku Tuhan. Lalu kemudian kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan berulang-ulang. Contoh yang lain, Tuhan, lihat, aku melayani Engkau hari ini. Bahkan banyak orang memuji aku. Tapi kenyataannya yang terjadi di rumah berbeda 180 derajat. Dan seruan kepada Tuhan, Tuhan yang lainnya. Karena bukan seberapa sering kita berkata, Tuhan, Tuhan, tapi seberapa sering kita melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bukan seberapa sering kita jatuh dalam belajar melakukan kehendak Allah, tapi seberapa sering kita bangkit dan mengalami pertobatan yang sejati hari demi hari. Karena ia sama dengan orang yang bijaksana dan tidak membuat celah satupun bagi si jahat untuk menjatuhkannya karena ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Teman-teman, pada saat saya harus melayani Tuhan dalam sebuah rekoleksi sebagai pewarta kabar sukacita Allah, yang terlihat di luar sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalam rumah. Kalau di luar saya terlihat hebat, terlihat baik, padahal di rumah pada saat saya mempersiapkan, saya mudah marah dengan anak-anak, saya tidak sabar. Kemudian karena itu muncul perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan tidak pantas, tidak layak untuk melayani dia. Dan ini godaan. Inilah celah bagi si jahat untuk menggodai aku. Lalu kemudian saya datang dalam kerahiman Tuhan. Saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku memang lemah. Aku sungguh sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan terus memeluk aku dengan kasih-Nya. Dan hari demi hari, Dia mengajari aku bagaimana aku berubah menjadi lebih baik untuk melakukan kehendak-Nya. Sehingga aku mampu melayani Tuhan, melayani dengan lebih baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan terus menuntun aku, begitu juga dalam hubunganku dengan Papa. Tiap anak pasti punya pengalaman keterlukaan bersama dengan orang tuanya. Aku pun demikian. Dan yang saya sadari, karena ternyata dalam hati saya masih menyimpan luka, jadi yang tampak di luar, saya jadi mudah meremehkan Papa dan kurang menghormati dia. Dan tentu saja ini bukan yang dikehendaki Tuhan. Karena perintah Tuhan itu sangat jelas. Hormatilah ayah dan ibumu. Bukan hormatilah ayah dan ibumu pada saat mereka baik, tapi hormatilah ayah dan ibumu apapun mereka. Jadi saya menerima Papa apa adanya. Saya belajar untuk menerima dia apa adanya. Menerima Papa itu bukan berarti saya harus menyukai setiap kebiasaan-kebiasaan Papa. Saya boleh bilang kalau saya nggak suka. Tapi saya bisa berkata-kata dengan penuh kasih. Berkata-kata bukan dengan meremehkan, tapi tetap menghormati. Bukan juga menyimpan ingatan-ingatan tentang luka, tentang kekecewaan pada Papa. Tapi sungguh-sungguh mengampuni. Kalau mengampuni itu berarti tidak mengingat-ingat kesalahan. Mengampuni itu berarti memaafkan, melupakan semuanya.
dan mengasihi, sama seperti Bapa itu menerima aku apa adanya, tapi dia tidak menyukai kebiasaan-kebiasaanku yang buruk. Dan itu yang terus aku lakukan juga pada Papa, untuk terus berkata-kata dengan penuh kasih, menerima dia dan tidak menuntut satu perubahan dari Papa, karena perubahan itu waktu Tuhan. Yang perlu aku lakukan adalah aku mengasihi dan menghormati orang tuaku. Melalui firman ini aku sungguh dikuatkan. Aku ingin menjadi anak yang taat dan setia kepada Allah, melakukan firman-Nya. Bersama dengan Yesus yang terus memberi kekuatan dengan roh-Nya yang tinggal dalam hatiku. Aku sungguh-sungguh ingin menjadi anak yang taat dan setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.